Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih kita berbicara tentang wa an a'mala sholihan tardah atau hidup berstandar Tuhan yang diambil dari poin ketiga, konsep Al-Quran terhadap panduan Al-Quran terhadap orang yang sudah berusia 40 tahun. Satu-satunya umur yang disebut di dalam Al-Quran arba'ina sanah. Ada 6 konsep. Kali ini poin ketiga, hidup berstandar Tuhan ini tidak berarti khusus orang yang beragama Islam dan yang beriman saja yang dirahmati oleh Allah. Semua hambanya dirahmati, tetapi kalau diridhoi seperti tardoh, ini spesial yang beriman. Karena itu tebaran rahmat Allah bisa diunduh secara totalitas manakala seseorang menghadapi jalan buntu, ke depan tidak memungkinkan, ke belakang tidak, ke samping kanan tidak, ke samping kiri tidak, maka tidak ada jalan lain kecuali ke atas. In connecting dengan Tuhan, apalagi kalau persoalannya ini mengandung maslahah umum, maka jalan satu-satunya adalah mendownload situs langit. Bukti sudah banyak. Saya ambil contoh di masa lampau pada saat penaklukan Konstantinopel. Waktu itu betul-betul tunduk di bawah seorang sultan muda, Sultan Muhammad Al-Fatih, yang kira-kira umur 23 tahun. Tetapi spiritualnya sangat tinggi. Asharus sujud, kepribadiannya yang sangat positif dan auranya terhadap yang dipimpin sangat hebat, sehingga dalam dirinya memancar spiritual glowing. Orang ini, Muhammad Al-Fatih ini,
selain bijak di dalam memimpin negara, memang dulu sudah pernah diramalkan oleh Hadratur Rasul tentang ketundukan, ketaklukan di tangan orang Islam, padahal itu sudah sekian ratus tahun. Bahasa hadisnya, ni'mal amir dzalikal amir, ni'mal jais dzalikal jais. Pemimpin terbaik waktu itu yang mampu menaklukkan Konstantinopel, itulah sosok pemimpin yang bagus. Ni'mal amir, bukan sekedar pimpinan yang bagus. Ni'mal jais, tentaranya juga bagus. Tentara terbagus di dunia pada saat itu ya tentara yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Ternyata di samping strategi dan ilmu tentang kemiliteran, Sultan Muhammad Al-Fatih ini paling aktif melakukan sholat tahajud. Bahkan malam harinya sebelum mentaklukkan itu, semua tentara-tentara itu munajah kepada Allah, betul-betul sujud malam hari. Semua pedang-pedang ditinggalkan, semuanya mengambil sajadah. Sajadahlah yang dipakai sebagai alat untuk menundukkan Konstantinopel. Dan ternyata dari media sajadah itulah maka Konstantinopel itu jebol di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Bisa dibayangkan kekuatan umat Islam yang memang dulu zaman Nabi ada tentara langit yang turun, tetapi hari ini waktu itu kekuatan tahajud ini bisa menggrogikan dan bisa memudahkan benteng-benteng itu dijebol. Subhanallah. Kedua, saya ambil yang paling nyata saja. Hidup berstandar Tuhan di negara kecil di Afrika Selatan. Ada negara kecil ya seukuran Singapura itu, Mauritius. Itu mayoritas penduduknya non muslim, yang muslim hanya sekitar 17%. Tetapi penduduk ini betul-betul dewasa, mempunyai akal pikiran yang jernih, tidak ambisi, semua diserahkan kepada Tuhan menurut keimanannya masing-masing. Termasuk pemilihan umum, hampir tidak ada seseorang sosok yang mencalonkan diri menjadi presiden. Hari ini yang menjadi presiden adalah seorang wanita, Dr. Aminah Gurib Al-Fakhim. Dia doktor kimia biologis. Aminah Gurib ini dalam sambutannya, saya dipilih oleh negara, oleh rakyat, bukan kami yang minta dipilih. Bisa dibayangkan seorang muslim yang jumlahnya cuma 17%, tetapi komitmennya terhadap keallahan mutlak. Semua kekayaan negara diperuntukkan layanan masyarakat, semua kekayaan negara untuk layanan masyarakat. Pendidikan mulai bawah sampai perguruan tinggi gratis, termasuk transportasi pendidikan pun gratis, kesehatan gratis, meskipun itu operasi besar, semua untuk layanan. Negaranya bukan negara kaya mengandalkan pariwisata dan bagus. Sekali lagi,
keterkaitannya dengan Tuhan mutlak, tidak sekedar sholahiyah fiddin, tetapi sholahiyah fil mal. Maka negara itu terhitung pendapatannya rakyat, semua rakyatnya tidak, di situ tidak ada panti asuhan tidak ada yang keleleran, semua terawat. Per kapita bisa mencapai, pendapatan per kapita mencapai 9.600, hampir 300 juta per tahun, atau pernah dihitung per bulannya rata-rata pendapatan itu sekitar 23 juta per bulan. Bisa dibayangkan ini. Jawabannya satu, wa an a'mala sholihan tardha. Semua dipersembahkan kepada zat yang ridho, yang merahmati, bukan dikomersilkan. Bandingkan dengan negeri ini yang dibangga-banggakan sebagai negeri besar, gemah ripah loh jinawi, gak kurang sandang, gak kurang pangan seperti ini. Tapi lihat saja ketika rakyat itu menderita dengan COVID-19, kok bisa-bisanya sih ya harga swab PCR itu bisa sampai 1 juta lebih, sampai 1.600.000, mencekik rakyat itu badi ini sak pirang-pirang, padahal 200.000 itu sudah untung. Kok bisa mengambil negara kesehatan, kok bisa, kok tega, kok mentolok menghargai sekian itu loh. Bayangkan PCR dulu itu kan sampai 1 juta sekian, itu kulaane mek piro. Ada corona dikomersilkan, ada ini dikomersilkan, ada ini kan dikomersilkan. Sebesar apapun kekayaan negara tidak mungkin bisa menyentuh rakyat seperti di Mauritius tadi itu. Itu dibutuhkan treatment yang sangat kuat, hidup berstandar Tuhan. Karena itu kembali, wa an a'mala sholihan tardahu ini menjadi mutlak jika memang untuk mensejahterakan keseluruhannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim malikum barur raufur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.